di sana. Si preman ya preman. Preman ya preman di pasar membuat keonaran, apa aja dilakukan dia. Lihat wahai preman, dengar kisah ini. Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki keduanya bertemu, sang ahli ibadah, sang ustadz, sang kiai kehabisan bekal dan dia harus turun ke bawah ke pasar, belanja di pasar. Kemudian sang preman itu yang katanya badung bandel, katanya jelek, tiba-tiba saat itu tergerak hatinya, pengen ketemu sang ustadz di atas bukit. Allah buat waktunya bersama, Allah menghendaki waktunya bersama. Sang ustadz turun dari atas bukit, sang preman meniti jalan ke bukit. Jalan dulu, jalannya setapak, bukan aspal besar untuk naik mobil begini, tidak. Jalan setapak. Kemudian keduanya berpapasan di tengah jalan setapak. Bayangkan, kalau jalan aspal yang satu pinggir sana, satu pinggir sini, bisa kiri dan kanan. Jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah pasti akan tabrakan. Kemudian sang preman di saat melihat sang kiai di hadapan matanya kaget, kok kiai ada di sini? Begitu kagetnya, lalu dia terduduk di jalan setapak dan dia memikir ke arah pinggir sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan. Sampai sang ustadz itu hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya kekaguman kepada ustadz. Akan tapi sang ustadz tadi di saat melihat sang preman juga kaget. Preman mau kemana dia? Tidak menyapa dia, tidak mengucapkan salam, tidak menegur dia, tidak bertanya hendak kemana. Apalagi di saat sang preman mengisyaratkan dengan tangannya yang artinya silakan. Sang ustadz yang merasa berat, ya saya ustadz, langsung dilangkai begitu saja. Dilangkai begitu saja, tidak ada salam, tidak ada tegur sapa. Apa baginda menyebutkan? Baginda menyebutkan bagaimana kisah dua orang yang berbeda ini. Lihat ujungnya apa, endingnya apa, kisah akhir ceritanya bagaimana. Lihat orang yang katanya ahli ibadah, dekat kepada Allah, tapi punya pandangan merendahkan orang lain, memandang rendah kepada orang lain, menjadi sebab dicabut hidayahnya saat itu. Menjadi sebab dicabut hidayahnya saat itu. Begitu sebaliknya, preman, kami sampaikan, hei preman, hei orang yang katanya kurang ajar, hei orang yang bikin ontran-ontran, hei orang yang bikin gara-gara. Tapi ternyata asalkan di hatinya itu masih ada pengagungan kepada syiar agama. Dengar suara adzan dia diam. Dia ngelakuin apa saja kalau Ramadan. Ada ustadz lewat. Ustadz, kalau kita menyaksikan preman katanya badung bandel di gardu main remi, main judi, mabuk, ada ustadz kok masih disembunyikan. Dengar suara adzan, stop. Maka ketahuilah dalam waktu dekat dia akan mendapatkan hidayah. Sang preman tadi yang katanya badung bandel, ternyata di saat melihat sang kiai, di hatinya ada kekaguman kepada sang kiai. Dia pun kiainya kiai ngomong tadi, tapi husnuzonnya itulah yang menjadikan dia diberi hidayah oleh Allah. Maka ini kunci dalam hidup kita. Di saat Anda diberi oleh Allah kelebihan ilmu, kelebihan amal baik, jangan sampai kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Bahaya merendahkan orang lain. Kemudian kalau kita tarik cerita ke atas, ini mukadimah, kita tidak usah ceramah hari ini. Kita ingin membuat kaidah hidup yang benar. Cara hidup yang benar bagaimana? Kita tarik naik ke atas. Kisah mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis? Iblis itu adalah Iblis itu bukan golongan malaikat. Cuman iblis itu ibadahnya hebat puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan karena hebatnya ibadahnya iblis, lalu oleh Allah diangkat, dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Sehingga iblis itu dengan malaikat sudah tidak beda. Ibadahnya, kekuatan ibadahnya, sujud rukunya kayak malaikat.
hingga sampai terjadinya penciptaan Nabi Adam. Bahwa kita diciptakan oleh Allah. Setelah Allah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala kami perintahkan, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujudnya di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Menghormat. Di saat Allah memerintahkan kepada para malaikat, hei para malaikatku, sujudlah kalian semua kepada Adam dengan sujud penghormatan. Spontan para malaikat fasajadu, kemudian malaikat pada sujud, illa iblisa, iblis nggak mau sujud, apa wastakbaro, enggak mau ogah-ogahan bahkan dengan kesombongannya. Kalau malaikat langsung patuh. Tapi iblis itu mikir dengan cerdasnya. Malaikat juga cerdas, cuma iblis itu mikir, ini rumusnya bagaimana? Saya itu sudah punya ibadah ribuan tahun, suruh hormat sama Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi, satu sujud saja belum punya. Lah kok saya suruh sujud hormat ke dia? Enggak deh, sorry. Saya itu kiai lah, saya kiai gede, sama anak hormat sama baru orang kemarin. Saya itu orang tua atau macam-macam. Abah istakbar, sombong, itu iblis. Itu salah. Nah kan? Menjadilah terkutuk gara-gara itu iblis. Dikutuk oleh Allah menjadi sengsara sepanjang masa. Cuman Nabi Adam sendiri loh, Nabi Adam nggak punya kesalahan pada iblis, tapi dimusuhi sama iblis. Ada dengki, nah dengki itu kan aneh. Makanya di masyarakat kita nanti, makanya pengajian kita tuh fokus menghilangkan sombong, menghilangkan dengki, menghilangkan benci, itu saja sudah. Kalau Anda cara hidup yang baik, sudahlah. Kalau Anda sudah hilang dengki, Masya Allah hiburannya banyak. Tetangganya beli mobil ikut senang, padahal nggak keluar modal kita, karena nggak ada dengki. Coba si dengki itu, pendengki, hatinya capek, tetangga beli motor, dapat mana dari mana? Bangun rumah. Apalagi dapat jadi pejabat atau bagaimana, langsung pendengki. Kayak dengkinya iblis, dengkinya Abu Jahal tadi lihat. Nabi Muhammad tidak nyakiti kan Abu Jahal, tapi Abu Jahal selalu sakit. Dia pendengki begitu. Lihat tetangganya bangun rumah karena pejabat. Oh, paling korupsi, pasti korupsi. Nggak tahu juga dia dari mana korupsi, pejabat. Cuman giliran tetangganya itu kaya, bangun rumah, beli mobil, tapi bukan pejabat, bingung dia. Langsung dia punya ide iblisnya. Oh, paling punya tuyul. Nah, kan itu kan ceritanya orang hasud itu, nggak pernah lihat tuyulnya, bilang punya tuyul. Pokoknya hasud tuh capek. Tapi hati bersih, alangkah indahnya. Tetangga sukses ikut senang. Yang beli mobil tetangga, bau solarnya katanya harum. Itu badiknya, ban mobil itu sama anak kecil dipegangi, lucu bagus, kan mobil baru. Allah, tapi sempat dengki capeknya luar biasa. Dan dengki itu tersiksa terus dalam hidupnya, belajar pun nggak enak. Baik, kembali pada Nabi Adam dulu, kita harus rendah hati nih. Kalau perkumpulan kita itu adalah tidak ada kesombongan di antara kita, nggak ada benci di antara kita, nggak ada dendam di antara kita, oh indah. Ramainya bukan hari ini saja, sampai kapanpun akan ramai. Sampai di surga kita ramai di surga. Maka kita perlu tata hati dulu. Kalau kita kasih ceramah macam-macam, kita belum bertemu hati. Lihat Nabi Adam alaihissalam, ciri Nabi Adam. Kita mungkin punya sifat salah, bahkan mungkin melakukan kesalahan. Kisah Nabi Adam dia. Di satu lapak berbah hati syajarah, jangan mendekati pohon itu wahai Adam. Jangan mendekati pohon itu. Akhirnya Nabi Adam mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Lalu Allah mengingatkan tentang kesalahan Nabi Adam. Berarti menganggap ini kesalahan. Itu sebelum Nabi Adam diangkat menjadi nabi. Jadi pemahaman Nabi Adam, semua nabi tidak pernah bersalah. Karena waktu itu adalah setelah itu Nabi Adam dipilih menjadi kekasih Allah, Nabi Allah. Nabi Adam alaihissalam di saat melakukan kesalahan, kemudian diingatkan oleh Allah begitu mudahnya. Di saat diingatkan langsung beliau mengadu pada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau diingatkan langsung mengatakan, ya Allah, iya benar kami zalim.
Rabbana dzalamna anfusana. Kami zalim. Kalau Kau tidak mengampuni kami, ya Allah, niscaya kami akan rugi selamanya. Itu kan enak Nabi Adam. Lah kalau iblis, kenapa Kau tidak sujud kepada Adam? Ditegur. Kamu salah, sumpah, Kau nggak mau suruh sujud, malah nggak mau. Apa iblis? Kenapa Kau tidak sujud? Coba kayak Nabi Adam, Rabbana dzalamna, kan beres. Oh iblis model langsung, ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Engkau menciptakan Adam dari, Engkau menciptakan aku dari api. Engkau menciptakan Adam dari tanah, dan Kau ciptakan aku dari api. Loh, berhujjah. Siapa yang bilang api lebih bagus dari tanah? Mulai kapan rumus itu? Nggak ada beda, api dengan tanah sama. Yang menjadi baik karena apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi mulia. Itu. Ini kisah Nabi Adam dan kisah iblis. Makanya di hari ini, kalau ada orang diingatkan padahal dia bersalah, kemudian dia berkata bahwasanya berhujjah, berarti itu adalah menenam anaknya Nabi Adam, nurun bah iblis, cucunya Nabi Adam, tapi niru iblis, sombong. Kalau diingatkan bukan langsung baik, diingatkan, masya Allah, terima kasih. Nah, ini akan kita bangun dalam perkumpulan mulia ini. Ayo kita pangkas kesombongan, kita pangkas benci dan dengki, kita bangun cinta di antara kita. Siapa yang bisa menjamin kalau kita masuk surga? Ayo. Tidak ada. Kita berharap semuanya masuk surga. Amin, amin. Ayo. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Siapa yang paling tinggi surganya? Tidak ada yang tahu di antara kita. Kenapa kita harus sombong di dunia ini? Maka yang perlu kita hadirkan adalah kita ingin sama-sama masuk surga. Bisa jadi surga kami adalah dibawa oleh ibu yang ada di luar sana. Gara-gara dengar omongan kami lalu menjadi lebih baik, kemudian dia masya Allah masuk surga Allah, saya diseret dikeret sama beliau. Kami datang ke sini bukan kami bagi-bagi surga kok, justru kami cari surga. Alangkah indahnya kalau surga kita cari bersama. Dengan kebersamaan ini, dan ini ada kabar gembira dari Nabi, pertemuan yang dibangun atas dasar cinta ini menjadikan orangnya semuanya selamat. Sebab kisahnya kalau ada kepleset satu, yang lain nggak terima, ngadu, ya Allah, aku pernah berkumpul dengan dia di tempat tersebut, karena Engkau ya Allah selamatkan dia, akan selamat kita. Maka catatannya adalah kita membangun cinta di antara kita. Jangan sampai ada di antara kita kebencian. Baik, inilah pokok yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Ayo kita hilangkan benci, hilangkan dengki, hilangkan sombong. Agar apa? Agar hidup kita indah di dunia, hingga kelak indah di surga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus kita pahami juga di sini bahwa ini muqaddimah. Jadi kalau kita mengadakan pengajian belum ada dasarnya, nggak ketemu nanti. Makanya kami datang ke sini bukan kami itu bagi surga, kami mencari surga. Hakikat benar, bukan basa-basi, tidak. Saya tidak ada jaminan masuk surga. Tapi dengan catatan kita harus punya cinta, membangun cinta di antara kita. Baru nanti kita sah mengadakan pengajian buat program-program selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu kita jadikan bahan renungan. Orang punya benci itu capek. Maka untuk menumbuhkan cinta, menghilangkan dengki, memangkas kesombongan, ayo kita mulai hari ini. Kami sampaikan malam ini bukan pengajian dulu kan, amalan saja. Kita malam ini ayo membiasakan kita di antara kita dua hal. Yang pertama, mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ayo, pastikan kita mendoakan tetangga kita. Biasakan. Mungkin dia bikin kesal kepada kita. Kita akan latih para kekasih Allah seperti itu. Lesannya lesan mulia. Tidak bisa para kekasih Allah itu dipancing lalu emosi, mencaci, mengolok. Jadi biasakan lesan kita, lesan mendoakan dengan doa kebaikan, baik untuk orang yang baik kepada kita atau yang tidak baik kepada kita, khusus yang tidak baik kepada kita.
Pasti ada orang tidak baik kalau kita makan, kita punya ragu-ragu. Kalau pengen hidup indah. Jika ada orang kurang ajar, mohon maaf, misalnya pinjam duit nggak balik-balik. Pinjam duit nggak balik-balik, sudah tuh beli motor lagi. Waduh. Pinjam uang nggak balik-balik, auto nyelekit kalau ngomong. Tidak perlu Anda menggantinya dengan dendam, dengan kebencian, tidak ada perlunya. Akan tapi Anda para kekasih Allah, jika Anda menemukan orang semacam itu, ayo kita pikir, kita merenung, itu umat Nabi Muhammad SAW. Ancam aja nanti malam, wah kurang ajar banget kau ini ya. Nanti malam awas ya, nanti malam. Setelah malam tahajudan, habis tahajud angkat tangan, ngapain? Doain, ya Allah, orang yang kurang ajar itu, ya Allah, ngomong nyelkit, pinjam duit nggak balik-balik, semoga rezekinya banyak. Amin. Oh. Semoga keluarganya baik-baik, semoga rumah tangganya indah. Ini ilmu yang Anda tidak boleh menolak hari ini. Kalau Anda masih mau ngaji selanjutnya, Anda harus bisa mengamalkan itu. Gak ada perlunya kita nyimpan dendam kepada siapapun. Itu umat Nabi Muhammad. Nabi setiap malam menangisi umat. Kenapa kita mengutuk umat? Mendoakan dengan doa kebaikan. Yang kedua, pastikan kita tidak ngomong kejelekan orang, tidak perlu mencaci siapapun. Tidak perlu mencaci. Hari ini kita sudah diajari caci maki, Allah-Allahan di mana-mana, caci maki, Allah-Allahan, caci maki, Allah-Allahan. Dalam segala urusan hari ini, urusan agama jadi caci maki. Urusan politik misalnya, pemilihan presiden caci maki, berantem. Urusan gubernur caci maki, berantem. Pemilihan bupati caci maki, berantem. Pemilihan lurah caci maki, berantem. Wah, karena sudah biasa. Giliran pemilihan ketua masjid caci maki dan berantem. Ayo, sudah terlatih kita caci maki. Orang itu kalau kita intip di rumahnya sudah berantem sama istrinya. Karena cara hidupnya tidak baik. Bagaimana masuk akal seorang suami mencaci istri yang melahirkan 5 anaknya? Mustahil kalau orang berpikir dengan akalnya. Tapi kenapa terjadi? Karena dia tidak melatih lisannya dengan lisan yang baik. Belajar yang serius. Bukan sekedar ramai yang diawi. Tidak, kita ingin punya perubahan. Sehingga ini mukadimah, kalau ternyata kita bisa mengamalkan ini, Anda bertemu yang akan datang pasti datang. Yang akan datang pasti nggak ngamalkan. Itu aja. Sebab kalau belajar harus serius dong, harus saya tes dulu, ini benar nggak ngomong. Kita ingin serius, kita ingin indah di rumah kita. Tapi kalau kita dengan cinta, subhanallah, hiburannya banyak, hiburannya, kesenangannya banyak. Sehingga kalau orang menjalani hidup dengan cinta tanpa benci, tanpa dengki, hiburannya bukan di saat kita menerima, di saat memberi pun senang. Saat memberi senang. Bukan di saat kita diberi, tidak memberi senang. Begitu mudah kita memaafkan. Siap? Pertama apa tadi? 2 amalan singkat. Malam ini sudah kita latih. Barangkali nanti malam waktu Anda mendoakan tetangga yang kurang ajar tuh, kalau pakai mobil sembarangan, atau tiba-tiba agak sedikit ngebut, motornya knalpotnya dicopot, anak muda, nggak usah perlu Anda marah-marah, didoain saja semoga Allah memberikan hidayah. Biarpun Anda sudah kesel banget karena kaget banget tadi ya, tapi kita perlu melatih diri kita. Harus berlatih apapun. Mungkin juga anak kita, karena hari ini melatih mental, melatih hati semacam ini perlu. Karena apa? Ada suatu ibu kadang marahnya tidak kira-kira dengan anaknya, mukul anaknya keras-keras, teriak-teriak dengan anaknya, biarpun tujuannya baik, tapi dengan kata kasar, apakah akan menjadi anak baik? Tidak. Permasalahannya kita tidak melatih diri kita dengan kalimat yang baik. Ceramah pun juga jangan dong. Kami mulai dari menyampaikan pesan, dari sampai hari ini kami berusaha untuk tidak mencaci orang, mengolok orang. Itu pun masih ada orang marah dengan saya. Bagaimana kalau saya mencaci dan mengolok? Ayo. Karena Nabi tidak mengajarkan kita mencaci dan mengolok. Pastikan cara hidup kita adalah indah. Pertama tadi mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Yang kedua adalah pastikan Anda tidak mengolok dan mencaci, khususnya pasangan suami istri. Wahai para suami, dengar, jangan, jika engkau wahai para suami menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan engkau sebut sampai mati. Enggak perlu kau sebut sampai mati. Menyebut terang-terangan atau tidak terang-terangan, karena itu sudah pilihan dari pilihanmu, dan itu pemberian dari Allah.
Itu pasanganmu yang halal sudah. Dengan segala kekurangannya, tentu banyak kelebihannya. Kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, kita juga punya kekurangan. Wahai istri, jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai mati. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Caranya agar kita bisa menahan agar tidak menyebut kekurangan, bagaimana? Kita pikir kita pun juga punya kekurangan. Kalimat lembut sekalipun kalau untuk menyebut kekurangan nggak enak loh ya. Coba solehah yang di belakang sana. Bayangin ada seorang suami ngomong sama istrinya, manggilnya pun enak, ayang. Pakai ayang. Ayang. Iya abang sayang. Adik ayang. Kenapa sih hidung adik kok begitu? Sudah pakai ayang bilang hidung adik begitu. Tersinggung. Kurang ajar. Iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Bukan balas mesti. Tidak ada perlunya kita menyebut kalimat yang jelek. Bahkan jangan biasakan ngomong jelek. Hari ini kita mencoba membahas tentang pendidikan anak di beberapa pengajian kita. Mendidik anak mulai 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 10, 10 15 itu ada tahun. Ada nanti saat-saat kita hanya memperdengarkan yang baik. Di rumah kita jangan ada caci maki, itu akan membekas di hati sang anak. Makanya anaknya juga sering caci maki, Allah-Allahan dan sebagainya. Karena sering mendengar yang tidak baik. Kita belum dengar bapak ibunya indah, ayah yang ngomong lembut kepada ibunya, ibunya ngomong lembut kepada ayahnya. Nggak bisa anak itu ngomong kasar. Baik, kita kembali sekelumit sedikit tentang mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan anak sendiri mah biasa. Tapi doakan orang yang kurang ajar kepada kita itu kerjaan para waliullah. Pengen jadi wali bukan banyak sujudnya, bukan banyak sholat, bukan banyak puasanya, bukan banyak ibadah-ibadah itu, akan tapi menahan hati. Salamatus sudur, qalbun salim, hati yang selamat itulah kekasih Allah. Barangkali sholatnya hanya 5 waktu, tak, puasanya Ramadan, tak, hajinya sekali saja, akan tapi ternyata hatinya bersih. Salamatus sudur, tidak ada dendam kepada siapapun dari Allah. Tidak punya benci kepada hamba Allah, maka itulah waliullah, kekasih Allah. Sehingga sebelum masuk surga sudah kayak di surga. Sampai di saat diajak bicara tentang dendam, dia bingung bagaimana sih rasanya mendendam. Di saat ada orang bicara benci, itu benci, gimana sih rasanya benci. Dia melihat dia seorang alim, melihat orang bandel, dia tidak melihat dengan merendahkan, yang ada hanya kasih sayang. Oh, itu tetanggaku, anak muda tetanggaku, ibunya baik, aku kenal banget dengan ibunya, tapi anaknya mabuk judi, kemudian ganggu di jalan. Yang ada adalah terenyuh, ada kesedihan. Di malam hari dia berdoa terus. Sebelum dia nasihati esok hari, tidak sempat merendahkan, tidak sempat mencaci. Pulang ke rumah, catat itu orang yang kurang ajar namanya. Kumpulin namanya orang-orang kurang ajar. Kemudian setelah itu Anda baca doa, ya Allah, semoga orang ini beri kebaikan. Semoga beri rezeki banyak. Berat ya. Pengajian pertama berat, kayaknya nggak naik kelas nanti. Berat sekali. Berat ibu, memang itu berat karena itu kerjanya para waliullah. Itu adalah kalau dalam bahasa medis, ada dokter di sini. Angkat tangan dokter. Ada dokter? Baik. Di belakang ada dokter. Itu kalau dalam dunia medis namanya operasi besar. Kalau operasi besar, ibu yang pernah rasain sesar, angkat tangan. Sesar. Ibu kira-kira sesar bisa enggak pakai bius? Enggak berani. Harus pakai bius. Tadi itu membersihkan hati itu operasi besar. Makanya ngomong gampang iya itu bohong itu. Saya belum masuk ke bius. Oh iya sekarang sampai di rumah suruh doa nggak mau dia. Mending doa sendiri biar banyak duit. Ngapain doain orang? Baik. Sekarang kami beri obat biusnya. Sekaligus obat anti nyerinya. Anda dengar obat bius. Kalau Anda mendengar obat bius ini, Anda begitu mudah mendoakan. Dan saya dari meresapi obat bius ini ternyata mudah mendoakan, tidak usah susah. Obat bius ini kami jadikan penutup. Percaya? Nah, sudah dah, gampang nanti.
Nabi yang punya obat resep ini. Obat biusnya adalah sabda Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi muslimin ala dhahri al-ghaibi illa wa qala al-malaku wa lak bimithlihi." Riwayat Muslim dari Abi Darda. Hadis sahih. Nabi menyebutkan, tidak ada seorang hamba yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapan maknanya memang gak ada beneran atau lagi bermasalah musuhan. Tidak ada orang mendoakan orang lain tersebut yang dia lagi musuhan atau tidak ada di hadapannya kecuali malaikat semua. Malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan para ulama ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan hamba Allah. Ada orang pengen doa nunggu mau ke Multazam kapan umrohnya, kelamaan ya kalau umroh. Padahal ada satu doa dengan cara yang sangat cepat untuk dikabul oleh Allah. Doa yang luar biasa, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain atau orang yang bermasalah dengan kita, maka saat itu kita akan diberi duluan oleh Allah. Allah berikan pada kita duluan. Walaka bimithlihi. Itu dikatakan para ulama. Sehingga para kekasih Allah tuh kalau mengajari orang pengen dikabul doanya, saya akan doakan tapi lebih dasar doamu sendiri. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bermasalah. Nabi yang bersabda, Nabi yang menyebut tidak pernah Nabi bohong, tidak pernah Nabi berbohong, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi itulah doa yang sering dilupakan oleh para hamba-hamba yang ingin dikabul doanya. Jadi cara doa itu paling gampang adalah dengan pantulan tadi. Pokoknya kalau ibu punya hajat besar, ya Allah utangnya banyak. Lihat teman-teman yang kurang ajar, ya Allah semoga itu utangnya dibayar, ya Allah. Mungkin waktu doa pertama kali muka anda masih jelek kalau di syuting. Tapi anda ingat hadis Nabi, saya bakal dapat duluan. Kemudian kami ingatkan juga kalau kita mendoakan orang lain dengan doa jelek, kalau memang dia layak didoakan, memang dia akan sampai dia. Tapi kalau ternyata kita salah menduga tidak pantas didoakan, maka doa akan dikembalikan kepada kita sendiri, rugi. Makanya setelah itu saya sudah nggak usah doain jelek deh, mending doain baik biar saya dapat. Ini doa anti-nyeri. Atau ini adalah doa obat biusnya. Kebayang? Sudah masuk obat biusnya? Nah, kalau belum masuk namanya mati sudah hatinya, nggak bisa diobati. Maka kalau anda punya hajat kayak apapun, lakukan semacam ini. Nggak usah kan datang ke kiai, kelamaan kiainya susah ditemui lagi. Karena banyak tamunya dan sebagainya. Kelamaan, langsung saja tulis siapa yang kurang ajar. Maka pulang ke rumah nanti cari kurang ajar nomor 1, 2, 3, 4. Tapi jangan diberi nama kurang ajar. Orang-orang baik harus saya doain. Ilmu itu yang ini yang kami sebarkan, kami dapat dari guru-guru. Ustaz mendoakan Ustaz. Loh, Ustaz doain Ustaz gak gampang loh ya. Ustaznya musuhan. Enak aja ngapain doain pondoknya gede, mending pondok saya gede. Nanti kalau pondoknya gede, murid saya habis. Loh, kok urusan habis-habisan pondok? Ternyata ini menghilangkan hasil. Ustaz doakan Ustaz. Orang pejabat doain pejabat. Ini adalah ilmu dari baginda Nabi SAW. Lebih dari itu apa? Faedahnya, kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, kita akan mendapatkan seperti yang kita panjatkan. Di samping itu ada faedahnya lain. Apa itu? Allah akan hilangkan benci dan dengki di hati kita. Kalau anda lagi dengki sama seseorang, wah kenapa sih? Tentangannya bangun rumah kok gatal sakit hati. Padahal gendengnya tidak ada benci dan kita. Itu doain, ya Allah semoga rumahnya jadi rumah yang nyaman, indah, rezekinya tambah banyak. Ya Allah, gitu saja. Perangi setiap hari menjadi kebiasaan. Biasa baik. Setelah itu apa? Anda susah ngomong jelek. Kita perlu bangun hidup semacam itu. Selesai insya Allah obat biasanya sudah masuk. Mohon diamalkan nanti ya. Kalau anda punya anak pengen sukses, banyaklah mendoakan anaknya orang yang kurang ajar sama anda. Jangan mendoakan jelek. Baru pertemuan ini indah. Setelah itu, kita akan mudah bertemu di dunia yang tidak kalah di surga. Ini saja mungkin karena waktu semalam. Kemudian tadi disampaikan oleh yang sangat peduli insya Allah dengan perjuangan dan dakwah. Ketemu kali ini berkali-kali beliau. Di sini lurah ya, Mbak? Pak Kades.
kepala desa. Pak Kades dari Mendalan Wangi. Mendalan Wangi ada sama Mendalan apa? Mendalan Kulon. Mendalan Kulon, Mendalan Wangi. Kita ingin membuat pondok pesantren. Pondok pesantren, maka kami himbau untuk bisa ikut mendukung, tapi ada syaratnya. Hati-hati. Awas, ada syaratnya. Ingat, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru di kampungnya, jangan meninggalkan guru tersebut hanya ingin pindah bertemu dengan kami. Sebab itu namanya pengkhianat. Dan tidak akan berkah kalau Anda sudah punya guru. Nah, hari ini termasuk masalah kesombongan tadi. Ini perlu kami sampaikan. Hari ini gampang orang itu terpesona dengan ustaz terkenal katanya. Tidak tahu saya ini terkenal, tidak wallah alam, saya tidak menganggap terkenal. Cuman maksudnya ada orang itu kalau sudah ketemu ustaz terkenal itu mereka itu ustaz kampung. Ini bahaya, celaka itu umat. Justru kami ingin menyuruh kepada siapapun, ayo kembali pada ustaz kampung kita. Yang bisa entah kita meninggal dia yang sibuknya. Jujur semuanya tidak tahu 80-90%. Dari mana Anda kenal ilmu sholat? Ayo, di mana? Dari mana Anda tahu wudu? Tapi kita lupa sama kiai kampung gara-gara kenal ustaz terkenal. Betul tak fotonya dipajang ustaz di kampung tidak perhatikan? Sengsara itu umat. Kita ingin mengembalikan hari ini. Hormati kiai kampung kita. Dia adalah wali tersembunyi, nggak terkenal, nggak ada di YouTube. Tapi dia ikhlas. Ngajari madrasah dia nggak dikasih apa-apa. Dikasih duit 100 ribu dicium bukan karena cinta dunia, menganggap ini barang berkah. Dikasih sabun. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang sebelum mengajar harus bekerja. Kalau di kampung kami Blitar, orang Blitar lagi. Cuma dianggap orang jauh. Saya tetangga Blitar. Saya kecil di Blitar, hidup Blitar. Bahasanya ngerep ya. Jadi sambil Pak Ustadznya itu Ustadz ikhlas, nggak merengek di tangannya orang, nggak pernah mengharap, nggak ada cerita amplop tuh nggak ada. Sogok-sogokan nggak ada nyogok dia, aman dia. Dia bekerja, mencari nafkah sambil memanen padinya orang agar mendapatkan bagian. Itu buru-buru pulang, mandi cepat langsung ajar. Di kelas karena mandinya pun bukan pakai sabun cair, pakai sabun pelok dulu bu, sehingga buru-buru gitu ke kelas di kupingnya masih ada putih, sabunnya tertinggal. Allah, itu wali tersembunyi. Bayangin, itu ada begitu. Itu orang-orang hebat. Justru kami ingatkan jangan gampang terpesona dengan orang yang Anda tidak tahu dasar ilmunya dari mana. Ini gampang terpesona, ini orang wah terpesona. Padahal dia belum tentu akhlaknya seperti apa. Memang kita tidak boleh suudzon, tapi tidak boleh merendahkan ustaz di kampung kita. Justru kami berseru yang bisa bergabung dengan kami, tolong siapapun mungkin ini ada pejuang-pejuang yang sudah bergabung dengan membangun pondok di Tengguan di gunung kami, tolong juga kita peduli dengan madrasah di kampung-kampung, termasuk gerakan-gerakan mungkin hari ini karena Pak Kades sudah bergabung dengan Buya, maka tolong Pak Kades dilihat madrasah dini yang ada di kampung ini. Buya hanya minta perhatikan dulu sebelum mulai semuanya, perhatikan toiletnya. Kalau madrasah, kalau masjid-masjid yang digunakan untuk belajar anak-anak, perhatikan toiletnya, jangan yang lain itu. Buat toilet untuk pria terhormat dikunci, kalau buang air tertutup auratnya. Putri di samping terkunci ada penutupnya, kalau buka kerudung tidak kelihatan auratnya. Hari ini sudah anak zaman rusak, sudah mulai gede, mohon maaf kalau buang air kecil mungkin intip-intipan dan lain sebagainya. Atau mungkin di tempat madrasahnya tidak nyaman buang airnya, dia pulang ke rumah. Kalau pulang kira-kira balik lagi atau tidak? Sudah nggak balik lagi banyak alasan. Maka itu termasuk dakwah besar adalah tolong nih, antum kami serukan kepada siapapun pejabat-pejabat daerah untuk berhati tinggi dulu. Toilet di kampung-kampung, toilet itu kalau kita setting desain kemarin dengan ditangani orang kampungnya 7.500.000 satu toilet. Itu toilet dikuncinya ada tempat wudhunya tertutup. Kalau dua kan 15 juta. Kalau sebenarnya kita bisa membuat satu program nanti, dan ini kami suruh di mana-mana. Dan memang kita membuat dengan teman-teman di beberapa kota. Dan termasuk surat kami semacam ini, agar madrasah ini itu nyaman. Kalau belajar bisa saja gelap terpal kan. Kalau pipis pun makan, buang air kecil di mana? Kalau tidak tempat tersembunyi tertutup. Tolong perhatikan, wah ini pahalanya gede. Jadi maksud kami adalah
Bukan hanya sibuk Anda membangun pondok Al-Bahjah, bukan, itu mah tambahan. Kami ingin semuanya kalau sudah kenal dengan kami, oke, dukung pembangunan Al-Bahjah. Tapi tolong jangan lupa menghidupkan madrasah-madrasah di kampung itu, karena itulah yang menyelesaikan problem umat, sholat, segala macam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu lupa dengan mereka. Dan kami tidak tertarik dengan program-program yang diadakan sebagai masjid yang hanya mengundang ustaz-ustaz terkenal. Ini kejadian di Jawa Timur kebetulan. Kami ceritakan di Jawa Timur kami diundang orang dengan membawa satu selembar catatan bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kami berharap Buya Yahya bisa ngisi di acara di masjid kami. Oh iya. Alhamdulillah Buya di masjid kami itu setiap bulan ramai, masya Allah. Oh iya. Alhamdulillah. Yang datang punya ustaz terkenal. Tiba-tiba nama saya ada di situ sudah. Harapannya dia bisa ngisi hari ke-7 bulan ke-7 atau 8. Karena disebut ustaz terkenal semuanya. Langsung kami putuskan, Haji, Ustaz, sudah ada jawabannya. Apapun, saya tidak akan mau mengisi kalau Anda merusak jamaah dengan cara semacam ini. Coba di satu ustaz terkenal tidak ada yang datang enggak di masjid? Ada. Anda merusak mental mereka. Hanya dibiasakan dengan ustaz terkenal yang jarang datang. Bahkan mungkin biayanya mahal. Ayo. Nanti di sini akan diuji. Ustaz kampung ngajar di sini bisa tidak ramai kayak ini. Hati-hati. Ayo, Ustaz. Nah ini ujian nanti. Kalau ternyata gini Ustaz kampung tidak begini, jangan-jangan bermasalah ini. Nanti akan kita buat pengajian. Kalau ada ruang nanti kita hidupkan pengajian. Ustaz-ustaz di daerah satu bangkit. Nanti ustaznya mungkin yang susah ngomong kita ajari cara merapikan kata-kata dan sebagainya. Kita ingin maju bersama. Tolong, karena kita akan membangun pondok di sini dan pondok itu nanti biasanya biarpun pondoknya di sini, nanti adalah cara pendaftarannya juga melalui cara-cara tertentu. Siapa yang bisa masuk di sini? Tetangga sini bisa, tapi yang siap dong dengan peraturannya. Yang lain ya di madrasah tadi. Nggak usah pusing, ada solusinya. Baik, ini saja mungkin sebagai penutup supaya tidak biasa dengan gaya kesombongan. Guru berkadang sekarang majelisnya action ya. Sombong punya majelis. Ini majelis tertua. Nah, sombong enggak? Ini majelis yang pernah didatangi oleh Kiai Ustadz Habib Fulan di Jajar. Sombong kan? Ini masjid terbanyak, ada kan gitu? Majelis terbanyak, terlama, ditunggu oleh banyak itu sombong-sombongan. Tidak akan mendidik umat kalau majelis dibangun untuk kesombongan. Tapi majelis dibuat untuk bersama-sama menuju surga. Kami menyampaikan begini bukan berarti saya sudah istimewa, enggak. Saya itu sebetulnya, jadi Anda pahami deh. Kalau saya banyak ngomong begitu tuh berarti itu masalah saya. Sebenarnya saya pengen nasihati, kalau saya sendiri di kamar nggak enak, mending nasihati orang kuping saya biar dengar. Gitu. Jadi hati saya juga belum bersih benar. Akhlak saya juga belum benar-benar. Makanya saya nasihat orang banyak biar saya ikut dengar. Saya pengen benar. Kan lumayan kalau saya ngomong begini, kalau saya melanggar kan malu juga, malu pada Allah. Sebelum malu pada Allah, malu pada Anda. Saya sudah ngomong begitu. Saya belum baik, Pak. Tapi kita sama-sama mencari agar bagaimana kita menjadi baik. Ini saja mukadimahnya. Insya Allah setelah itu kalau ada majelis lagi di sini, baik nanti tiba-tiba kami yang datang atau wakil kami, murid kami, atau kiai kampung, awas catatannya. Mukanya saya hafal semuanya. Kalau nanti kelihatan jangan-jangan yang model-model tadi. Masa kenal Ustaz melalui YouTube, melalui televisi, melalui rekomendasi guru. Jadi kita punya akidah yang jelas. Akidah yang harus kita anut. Akidah yang biasa dengan kebiasaan-kebiasaan mulia. Coba bersamakan akidahnya. Akidah kita adalah akidah ini. Kami yakin akidah kita adalah benar. Akidah kita adalah akidah Allah wujud kita maka mukhalafatul lil hadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Sudah itu di antara di sini. Karena hari ini sudah mulai diopo-opo urusan akidah, permusuhan. Kalau akidah yang ini ciri khasnya memang mengajarkan kelembutan, mengajarkan keindahan. Makanya kalau ada orang ikuti akidah ini kok bermusuhan dengan kawan, pasti salah paham dia tentang akidah. Kita dibangun cinta.
membangun cinta keindahan di antara kita. Ini saja insya Allah. Lokasinya di mana? Lokasinya di Dusun Poh Bener. Dusun Poh Bener. Desa Gondowangi. Itu di antara kami. Adapun kemudian kami juga ingin menyampaikan masa depan anak-anak Anda adalah harus masa depan pesantren. Pastikan itu. Masa depan pesantren. Alhamdulillah di sini ada Gus Ali, ada pesantrennya. Namanya apa? As-Sa'idiyah. As-Sa'idiyah di tempatnya di Jaribah ada As-Sa'idiyah. Itu pesantren juga. Ada lagi sahabat kami. Sahabat sih. Darul Fakih, daerah mana itu? Bandar Landung. Bandar Landung itu pesantren juga. Ada kiai yang ada pondoknya, sampaikan supaya saya tahu. Masa depan anak kita tuh pondok harus hari ini. Ada ini di luar mengerikan. Nah, sekarang sedikit kita tambah deh. Tidak apa-apa. Masalah pondok. Pastikan anak Anda adalah masa depannya pondok. Kalau ternyata ini anak Anda belum mau masuk pondok atau sudah terlanjur kuliah, ini yang kedua. Jika jasadnya belum bisa masuk pondok, tolong hatinya masukkan ke pondok agar hidup hatinya. Bagaimana masukkan hati ke pondok? Contoh, putra Anda yang lagi kuliah, berapa ribu Anda mengirim uang? Anggap saja 1 juta, tambah 200 ribu. Untuk apa? Bilang 200 ribu, sayang, Umi tambah 200 ribu untuk kau transfer ke pondok pesantren. Ini loh, As-Sa'idiyah. Apa tadi? Sa'idiyah atau Darul Fakih atau Al-Bahjah, sebut namanya. Setelah itu anak Anda akan transfer. Umi sudah saya kirim. Bulan kedua sama, Anda tambah. Bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, Anda kurangi jadi 1 juta lagi. Apa kata anak Anda? Telepon, Umi kok balik 1 juta, tambahnya di mana Mi? Dia yang nagih untuk mengirim ke pondok. Itu anak Anda. Kalau kemarin naik motor bolak-balik tidak pernah nengok pondok itu, cuma gara-gara dia sudah pernah transfer, nengok, oh ini yang pernah saya transfer. Dia main-main di internet, browsing internet, dia pasti penasaran pondok itu kayak apa sih. Nyantol dengan ceramah satu ustaz tadi. Hatinya belum lagi nanti selesai kuliah, Anda stop. Sayang, Umi tidak ngirim lagi kepadamu kan, karena kamu sudah kerja. Ya Umi, alhamdulillah Umi saya sudah kerja. Ingat, setiap Umi ngirim berapa? 1 plus 2 sama. Kalau kamu kerja, potongan dari rezekimu untuk kebaikan. Jasadnya tidak pondok, hatinya pondok. Dia akan selamat, jadi insinyur selamat, jadi dokter selamat. Karena apa? Hatinya dengan kebaikan, Allah akan jaga dia. Tapi kalau Anda tidak pernah mengingatkan, tidak akan menjadi baik nanti pada akhirnya. Yang menjaga Allah, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak khususnya. Kalau lagi Jumatan, bawa uang di kotak amal, itu kan biasanya bawa. Kalau anaknya 2, Anda membawa 15.000, bagi 5.000, Anda 5.000. Membiasakan anak untuk infak. Itu nanti minggu depan kalau bapak ibu lupa, pasti biar bapak lupa. Anak ingat, abah, duitnya mana? Wah. Ini kedua yang anaknya belum mau mondok, maka pondokkan hatinya. Yang ketiga adalah, mohon maaf, anak ibu bandel, aduh Bu ya, kalau saya kirim duit lebih, Mbak pasti nggak kira ditransfer nggak ini, habis anak saya, duit saya sembunyikan aja diambil. Oke. Kalau memang seperti itu anaknya batu bandel, ambil pertolongan Allah. Allah bi'adil abdi maka dalam abdu alaihi. Anda ngurusi anak-anak yang masuk pondok pesantren. Kenapa harus pondok pesantren hari ini? Kita ingin budayakan budaya lingkungan kuliah. Setelah Anda ngurusi anak pondok pesantren, maka Allah akan menolong anak Anda. Yang katanya batu bandel, sudahlah. Anda nasihati 1 kalimat, dia balas 10 kalimat. Anda mengeluarkan suara tinggi, dia lebih tinggi lagi. Serem. Akan tapi ambil pertolongan dengan Anda berbuat baik, menjaga anaknya, urusi anak tetangga fakir, tetangga tidak mampu. Baik, nah, pemondok aku biayai. Nanti anak Anda akan kembali pada suatu ketika nanti. Kemudian yang keempat, yang tertinggal ini, orang yang nggak punya anak nggak boleh sedih. Pokoknya kalau majelis kita harus senang semuanya. Jangan sampai kuliah pulang ketinggalan. Aduh, enak. Dia ngomong anak-anak, saya nggak punya anak, ini gimana nih? Oke, yang tidak punya anak, jangan sampai di dunia tidak punya anak, di akhirat tidak punya anak.
Kalau kisah orang tuanya tidak punya anak banyak, Siti Aisyah tidak punya anak, Imam Nawawi tidak punya anak, tapi mereka mulia di akhirat. Maka yang tidak punya anak, wah kebetulan. Jangan sampai sia-sia kerja Anda, harta Anda hilang begitu saja. Didik anaknya hamba Allah, urusi pondok pesantren. Bergabunglah dengan para kiai, para ustaz. Maka ketahuilah, kelihatannya di dunia gak punya anak, meninggal dunia anaknya banyak, karena semua kebaikan yang pernah ia tanamkan akan menjadi sebab pahala mengalir. Baik, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi jangan ragu urusan pondok pesantren dengan bermacam-macam model. Anak Anda bisa langsung mondok. Nah, pondok itu bermacam-macam. Kita ada pondok, kita ada di beberapa kota, di Blitar, Tulungagung, Malang masih merintis. Blitar, Tulungagung, Jawa Tengah, ada di Batang, ada di Purbalingga, nanti ada di Cirebon, ada ini sampai nanti Pekanbaru, Batam, Lompat, Malaysia ada. Dan ada pendidikan macam-macam, pendidikan syaraf untuk mencetak ulama. Tidak dikenakan dunia ijazah dan sebagainya. Ada pendidikan formal SMP, SMA. Anda tinggal milih pengen mana. Anda pengen anak saya pengen jauh Pekanbaru, Anda kirim Pekanbaru, ada SMP Pekanbaru sana. Kalau pengen yang jauh ada. Intinya jangan sampai Anda kebingungan untuk mencari referensi sekolah. Di sini lebih dekat. Teman Gus Ali dan teman kami dari sahabat kami Ustaz Faris Fadul Anam dan para kiai-kiai yang ada di sini, mungkin insya Allah nanti bisa sampaikan. Intinya anak Anda harus itu. Kemudian anak sepondok. Kalau di pondok katanya pondok mahal. Saya ngajak cerdas sedikit ya. Oh pondok bayar mahal, 500.000, 1 juta, 1.500.000. Ayo. Hitung-hitungan. Anda paling pintar hitung duit kayaknya. Apalagi ibu-ibu suka belanja. Hitung-hitungan ayo. Kalau anak Anda sekolah SMP minta motor, berapa harga motor? Anda beli motor harganya 2 juta, betul? Jalannya mundur. Pada diem. Motor berapa harganya? Ayo. 20 Oke, 20. Ayo. Anggap saja jangan mahal-mahal deh, 10 juta aja deh. Ya pun mesti agak seberut di mukanya dia. Motor pakai air atau air bensin? Hitung berapa bensin tadi. Itu kalau anaknya baik-baik hanya ke sekolah balik lagi. Kalau enggak ini muter sana. Kalau muter kita tambah beli bakso di sana. Berapa? Ayo. 10.000. Berangkat Anda minta kasih uang saku berapa? 3.000 nggak berangkat. 5.000 ngambek. 10.000 setengah senyum. Kemudian minta pisang. Apa itu? Handphone, bukan pisang. Pisang ya. Minta hand. Berapa harga? Pakai pulsa atau tidak? Suruh wifi tetangga tetap nggak mau. Apalagi terus punya handphone dua, malam-malam langsung ibunya suruh bayarin GoFood. Nggak konsen mama. Kalau nggak pakai, iya duit lagi. Ayo mau itu nggak? Mahal mana di pondok sama di rumah? Biarpun katanya sekolahnya gratis. Kita dari anak-anak pendidikan formalnya bisa. Kita anak kita masuk sekolah polisian juga ada. Masuk sekolah ini dokteran ada. Masuk sekolah ini ada lengkap. Karena kalau dari sekolah cuma basicnya agama, nanti coba jadi jenderal yang ternyata lagi piket, lagi kerja di mana, tinggal telepon umiknya, mama, umi, aduh medannya capek banget Mi. Aduh, terus hanya ada 2 jus Mi. Biasanya kan 5 jus. Subhanallah, anaknya jenderal punya Quran. Seperti itu wahai para hamba-hamba Allah, hamba terkasih Allah. Anak Anda harus ada rindukan pada pesantren. Hari ini di zaman yang masya Allah godaannya besar di luar. Kami tidak mengatakan yang di luar rusak semuanya. Tidak akan, tapi Anda punya akal, Anda punya mata, Anda punya pandangan. Kalau sudah di rumah itu banyak waktunya habis. Bibitnya datang nggak mungkin dia sembunyi di kamar, dianggap sombong harus sembunyi. Pamannya besok datang, bibitnya banyak lagi. Sepupunya datang, terus yang lain datang. Belum lagi handphonenya bunyi terus. Tapi kalau di pondok tidak, nggak ada handphone dan sebagainya. Yang banyak adalah tersita waktunya adalah untuk menabungkan pahala untuk ibunya. Ada bangun malam tahajud, ada baca zikir, ada Al-Quran dan seterusnya. Cuman Anda yang belum bisa mondokkan anaknya, tidak usah bersedih hati. Masih bisa memondokkan hati anak-anak Anda seperti kami sampaikan tadi. Sudah sampai di sini saja, insya Allah. Semoga ini pertemuan yang indah. Amin, amin. Alhamdulillah. Kami cintai Anda semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Apa itu? Oh, ada tanya jawab. Baik, bismillah. Boleh tanya jawab. Mohon maaf, ini kemalaman tidak apa-apa. Sudah jam 12. Setengah 10. Baik, silakan. Boleh ada pertanyaan. Baik, para hadirin
Monggo yang mau bertanya dari putra satu, mungkin dari ibu-ibu satu, karena sudah agak malam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Seperti yang Buya sampaikan tadi Buya, di zaman yang seperti sekarang ini, mohon nasihat dari Buya untuk kami para pemuda yang iman kami masih labil Buya. Terkadang kami semangat untuk berbuat ketaatan, tapi juga tak sedikit kami tergelincir ke dalam maksiatan. Mohon kiat-kiat dan nasihat dari Buya agar kami para pemuda biar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua Buya, mohon maaf jika sahabat Uqasyah menggunakan kesempatan qisas yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memeluk Rasulullah, bolehkah melalui kesempatan ini Al-Faqir bisa bersalaman dan memeluk Buya Yahya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pertama, kalau jadi pemuda itu paling tidak pertama harus seperti Ananda ini merasa bahwasanya dirinya dalam bahaya. Kalau orang merasakan dirinya dalam bahaya, maka dia akan waspada. Makanya jangan mengentengkan pergaulan di luar. Cukup menjadikan dirinya waspada. Itulah cara hidup yang benar. Tantangan di mana-mana. Di rumah pun ada yang benar. Di rumah ada di mana saja. Tapi pertama waspada dulu. Anda sadar bahwasanya hidup ini betul-betul tidak seperti zaman dulu. Godaan banyak sekali. Bukan dari benda hidup, bukan perempuan di pinggir jalan menggoda anak kita, bukan. Tapi mulai macam-macam, ada media sosial, WhatsApp, handphone dan sebagainya. Dan para orang tua harus sadar betul hari ini betul mendidik anak sangat beda dengan waktu Anda masa kecil. Coba saja. Dulu itu hiburan yang media informasi yang ada hanya TVRI. Coba TVRI itu kalau acaranya Anda perhatikan nggak ada yang membahayakan. Biasa-biasa, paling kalau mencaper, masih ingat? Ria Jenaka? Ria Jenaka? Tua ini betul. Ini orang tua-tua yang ngantuk ini tua, yang muda yang bingung gitu. Pokoknya ngantuk-ngantuk dari tua itu. Dan zaman itu. Yang punya televisi hanya Pak Lurah. Pakai aki. Kalau sudah mulai habis dari separuh. Kalau pengen berenang pakai pelangi itu. Acara yang mungkin paling ada malam itu pun nggak bisa kita menonton setiap saat. Anda punya televisi. Di zaman yang masih aman begitu hasilnya kayak kita. Lalu bagaimana zaman ini ya Allah? Anda ada paham, sadar atau tidak? Kalau Anda tidak serius mendidik anaknya, kita pengen yang putranya Pak Polisi ini jenderal nanti suatu ketika, tapi yang ahli sujud. Ini pengusaha hebat, ahli sujud. Oleh itu yang kita rindukan. Makanya memperhatikan pergaulan itu penting. Jadi anak-anak muda, anak-anakku jadi anak cerdas. Jangan gampang terpengaruh. Oke, punya pendirian dong. Cuma nanti ada pendidikan cinta, pendidikan ini apa? Jadi punya kurs atau seminar kita adakan di beberapa tempat yang menarik untuk anak muda, namanya diklat cinta. Supaya tidak salah mencintai. Anak-anakku, nanti kalau punya buat diklat cinta di sini datang yang muda. Kita buat di universitas diklat cinta ya. Itu bagaimana agar kita itu tidak salah dalam mencintai, benar. Sebab kan sederhana, kalau orang salah makan kan sakit perut ya kan. Tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup, itu kan sengsara. Maksudnya agar benar caranya bagaimana. Biasanya godaan asmara ini bahaya sekali buat anak muda sehingga liar menjadi kepleset dalam kehinaan. Ini termasuk tontonan-tontonan. Yang jelas kamu waspada. Yang kedua apa? Pergaulanmu. Jika tidak baik, kamu harus tinggalkan. Ambil pergaulan yang baik. Pergaulan membantu sekali. Bergaul dengan apa? Dengan manusia yang hidup atau benda matimu. Benda mati yang kau simpan di sakumu, kalau tidak baik hati-hati. Jadi bergaulan. Kemudian juga
dekat dengan orang-orang soleh karena ada rahmat yang diturunkan di situ, termasuk hadir majlis semacam ini. Kemudian juga tidak lupa yang terakhir adalah banyak berdoa. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Adapun masalah memeluk, bicara tentang ingin meluk, sebetulnya kami ingin meluk Anda semuanya. Ya, kami rindu untuk memeluk. Tentunya tentunya Anda para bapak-bapak dan adik-adik, kami rindu berpelukan karena kita baru berteman. Cuma hari ini tidak ada pelukan, tidak ada kecuali bagi dia saja. Masya Allah, nanti dapat yang lain tidak boleh ikutan. Yang lain tidak jadi ukasa. Nah, ukasa itu adalah cerdas. Yang lain nggak dapat dia. Yang lain belum minta, dia minta. Yang lain ikut-ikutan nanti. Waktu ada lain, saya juga harus sama kok ukasa. Telah keduluan dia, itu telah. Terus dia lihat, baik, insya Allah nanti dikasih. Masya Allah, Anda yang soleh yang baik. Umur berapa ini? Masih 19 ya. Boleh cepat nikah, boleh jangan buru-buru nikah juga boleh. Baik, insya Allah. Ada lagi satu yang soleh? Dari ibu-ibu, ada yang mau tanya, monggo. Ibu monggo yang mau tanya. Monggo. Sudah 1,5 jam pengajian. Pengajian dia tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Sudah lebih 1,5 jam. Oke, ada lagi? Hah? Cukup. Ada lagi belakang coba biar adil. Tidak ada ibu? Ya jangan lupa sebutkan nama ya, dari mana. Maaf Bu ya, di luar tema mungkin boleh. Boleh. Sebelum saya bertanya, sambung silaturahmi dari guru kami, pengasuh pesantren kami, Ustaz Faris, yang sekarang tidak bisa hadir di sini karena beliau masih di Mekah belum pulang. Itu sahabat karib. Ustaz Faris Baru Farlana. sama main bersama segala macam. Kaget tiba-tiba ini ada di sini duluan. Baik. Saya mau bertanya seputar fikih Bu ya. Mungkin bukan waktunya, cuma saya sering kalau lihat orang sholat itu, saya pernah dapat keterangan dari guru saya, setiap apapun yang keluar dari mulut, ludah itu air, gitu ya. Setiap apapun yang keluar dari mulut, ludah ini jatuh hukumnya air. Saya lihat kalau subuh, qobliyah subuh orang itu bersiwak. Di siwaknya kan masih ada airnya. Kalau puasa nih Bu ya, ini Bu ya. Kalau puasa itu, kalau subuh sebelum qobliyah subuh bersiwak. Pas subuh bersiwak lagi, di siwaknya kan masih ada airnya. Apa nggak bercampur di mulut? Ada khilaf ataupun yang lain? Matur suwun. Baik, ada pembahasan fikih itu ada yang perlu disederhanakan. Siwak yang basah kemudian dimasukkan ke mulut, maka itu akan membatalkan puasa jika bebasahannya tertinggal di mulut. Baik dugaan atau yakin. Dan begitu bebasahannya. Karena pembahasan dari luar bercampur dengan mulut. Akan tapi lihat, ya kan itu kan siwak yang basah betul apa namanya. Tapi kalau hanya basahnya karena kena ludah kita, ditaruh di saku sudah dalam waktu singkat sudah kering. Dan itu adalah hal-hal yang semacam ini kami himbau kepada siapapun agar tidak dijadikan sesuatu yang memberatkan bagi orang awam sehingga malah menjadi ketakutan. Jadi meringankan masalah fikih. Kalau sudah yakin, dari mana derajat yakinmu kan? Gitu kan? Memang siwak itu dari spon barangkali mengandung ini sifat seperti itu. Ini saja mohon maaf, bukan sekedar dilap siwak. Saya cek ini tidak akan meninggalkan apapun. Biarpun saya campur dengan ludah saya, tidak akan meninggalkan. Itu hanya gambaran para ahli fikih itu untuk memahamkan tentang jika ada sesuatu yang masuk ke mulut kita dari luar, kemudian tertelan bersama lidah kita, itu adalah membatalkan. Cuman prakteknya dalam dunia persiwakan tidak sampai derajat seperti itu. Artinya jangan sampai kita membuat orang nanti pada akhirnya pada ketakutan. Belum lagi nanti adalah urusan-urusan semua ibadah. Itu kan ada seperti yang dimaafkan. Seperti orang berkumur, biarpun ini tidak sama dengan berkumur. Kami sampaikan urusan berkumur, sehingga ada orang ragu berkumur saat berwudu.
Sudahlah, Anda berwudu waktu berpuasa itu tetap sunnah. Dan asalkan Anda sudah mengeluarkan air 100%, nggak ada yang tahan, Anda tidak sedikit korupsi, tahan itu tahan. Asalkan Anda lepeh, betul, biar masih ada dingin di mulut, dimaafkan, nggak usah ludah terlalu banyak, nggak cantik kalau banyak ludah. Betul kan? Cuma namanya perasaan gara-gara dengar Ustaz, jangan teringin bisa was-was, tidak. Karena itu mengamalkan satu kesunahan berumur. Maka kalau ada dinginnya, ya namanya kulit habis kena air pasti dingin. Makanya jangan kena was-was. Yang mudah-mudah, betul kan? Maka justru Anda lawan. Selagi Anda lepeh. Bahasa Indonesia apa? Nggak ada. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu bahasa lengkap, susah nyarinya. Yang lepeh itu nggak ketemu. Mudah beda. Ngelepehnya itu 100%, Anda tidak usah ragu lagi. Ini pertanyaan bagus, dulu mengingatkan kami kepada para ustadz-ustadz fikih, jangan sampai kita menerangkan fikih tidak sesuai dengan atau malah membingungkan orang, malah bikin orang was-was. Seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaan penting dan kami sering ketemu dengan orang was-was, buahnya was-was, macam-macam. Orang was-was. Jadi tetap berkumur, ya, berkumur, silakan. Sebelum tergelincir matahari dalam film mazhab yang dikukuhkan dalam mazhab kita. Terima kasih pertanyaannya. Ini adalah muqaddimah fikih dan mungkin sering melihat pertanyaan-pertanyaan tentang fikih. Anda bisa melihat, Anda bisa pertanyaan apa? Kayaknya selalu banyak yang sudah banyak bertanya sudah. Dan kami kalau punya omongan memang kami ingin selalu direkam. Supaya apa? Kalau salah biar ketahuan. Jadi saya mengumumkan, saya marah dengan tim kalau saya ngomong tidak direkam. Kalau salah tidak bertanggung jawab nanti siapa? Biar kalau saya salah ketahuan nanti tinggal saya ralat saja kan begitu. Cuman ya. Nah, jadi biar saya hati-hati juga. Jadi insya Allah gini direkam semuanya. Kalau salah ya tinggal manusia kan. Kita kan suci Nabi Adam, tinggal Rabbana dalamna anggusana. Nggak usah itu kan nggak usah banyak berhujah. Ya salah ya sama sudah selesai. Manusia. Makasih pertanyaannya. Insya Allah tetap siwakan. Ya, tetap silakan. Bahkan nanti Imam Nawawi mengatakan silakan sampai batas zuhur juga boleh kok, nggak usah nunggu kan. Ini saja insya Allah. Pokoknya jangan ditelan siwaknya. Kita pasti gagal. Baik. Karena ada pertanyaan di Ramadan aneh-aneh kadang-kadang kita puasa. Buya gimana hukumnya? Kan sudah ketika sedang bu. Pokoknya yang batalkan puasa adalah masukkan ke mulut. Langsung dia paham. Paham pulang ke rumah ngomong, suamiku yang batalkan puasa masukkan ke mulut. Tak lagi ditanya sama suaminya, kalau nelan bedah gimana yang? Iya gimana ya? Kayaknya enggak batal, berarti kayaknya batal pusing ya, ludah. Ya kan? Padahal ada rambu-rambunya ya, ludah yang batalkan puasa dengan begini-begini. Pokoknya yang batalkan puasa itu adalah nelennya, bukan masukkan mulut. Kalau Anda siang hari Ramadan masukkan es krim ke mulut, batal enggak? Enggak dong, asalkan jangan ditelan. Nah, saya ngomong nelennya, enggak ditelan enggak batal, ya. Jadi yang batal nelennya, cuma iseng banget es krim dimakan, dimasukkan ke mulut enggak ditelan. Asalkan tidak ditelan enggak batal. Kemudian ada pertanyaan, apa boleh saya cabut gigi siap hari bulan Ramadan? Oh iya, ya enggak batal dong sekali. Pokoknya giginya jangan ditelan. Enggak selesai. Sikat gigi siang hari batal enggak? Ya enggak, asalkan sikatnya jangan. Sudah selesai, pikirnya begitu. Cuman masalah makruh kan beda, odolnya jangan ditelan juga. Tapi kan takut ketelat, ya jangan sikat gigi di siang hari dong. Gitu dong, baik bisa. Sederhana, fikih harus bikin serenyah, Buya membuat fikih praktis. Ada fikih praktis, fikih dibaca orang paling awam pun paham. Ada beberapa buku-buku fikih praktis, sholat praktis, sama praktis. Sampai kita mungkin bikin sholat macet di atas kendaraan, di atas tol untuk orang Jakarta. Kemudian sholat jenazah, imam mati semuanya ada, korban semuanya banyak, tulisan-tulisan yang dihadirkan. Itu bisa jadi pegangan dari Ustaz mengajarkan mampu yang indah. Justru kami ingin menghilangkan kesalahpahaman. Biar orang tidak kena was-was, biar ibadah semakin gampang. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah berkailah kami semua ya Allah. Jadikan kami hamba-Nya saling mencintai ya Allah. Ya Allah jaga anak-anak kami, muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah untuk berkembang tumbuhnya anak-anak kami. Jauhkan dari percekcokan dan persisian di rumah kami. Jika ada di antara yang hadir yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon ya Allah kembalikan malam ini ke rumah mereka dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan keindahan. Ya Allah,
Ya Allah, wujudkan keindahan dalam keluarga kami dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, yang belum nikah dan yang hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkailah tempat ini, berkailah berjuang di dalamnya. Ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini, dari yang mewakafkannya, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya. Ya Allah, ya Allah, yang ikut senang di tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, dan hilangkan dengki, benci, dendam di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umatmu ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis, madrasah, pesantren, para kiai yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Kirimkan kepada mereka pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami ingin bergabung dengan mereka ya Allah, untuk berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan Engkau maha mendengar apa yang kami sampaikan saat ini ya Allah. Rencana mulia kami di tempat ini kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah, berikan kemudahan ya Allah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini ya Allah. Pesantren, madrasah, dakwah, umat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami atau tetangga kami ada yang tidak sholat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli sholat. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang busuk itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum dan bencikan kepada zina ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah, sehingga mereka tidak lagi ya Allah melakukan kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jauhkan negeri ini dari perselisihan, pertikaian, permusuhan. Berikan kedamaian kepada negeri ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.